Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, maksudnya yaitu meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang diciptakan dari cahaya. Tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan dan juga selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan kepada mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada nabi-nabinya. Kemudian, malaikat adalah utusan yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka khusus untuk beribadah kepadanya. Mereka bukanlah putra-putri Allah dan bukan pula putra-putri selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa risalah dan menunaikan tugas masing-masing di alam ini. Mereka bermacam-macam dan masing-masing mempunyai tugas-tugas khusus. Di antara mereka adalah ada yang ditugasi menyampaikan wahyu kepada para rasul, yaitu malaikat Jibril. Kemudian ada juga malaikat yang diserahi urusan hujan dan pembagiannya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa curah hujan yang dilakukan malaikat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga malaikat yang diserahi trompet, yaitu Israfil alaihi salam, yang meniup trompet itu sesuai dengan perintah Allah juga, dengan 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama yaitu faza atau ketakutan. Kemudian tiupan yang kedua sa'aq atau kematian. Dan tiupan yang ketiga ba'ats atau kebangkitan. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 99. Wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Kemudian ada malaikat yang ditugasi mencabut ruh, yakni malaikat maut dan rekan-rekannya. Tentang tugas malaikat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudian ada para malaikat penjaga surga. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan mereka ketika menjelaskan perjalanan orang-orang yang bertakwa dalam firman-Nya. Dalam surat Az-Zumar ayat 73. Kemudian ada juga para malaikat penjaga neraka jahanam. Mereka itu adalah Jabaniyah. Para pemimpinnya ada 19 dan pemukanya adalah Malik, malaikat Malik alaihi salam. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Tahukah kamu apakah neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang penduduk neraka dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja."
Kemudian malaikat Malik menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kemudian juga ada malaikat yang ditugaskan menjaga seorang hamba dalam segala ihwalnya. Mereka adalah mu'aqibat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 10-11 yang artinya, sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga malaikat yang ditugaskan mengawasi amal seorang hamba, amal yang baik maupun amal yang buruk. Mereka adalah al-kiram al-katibun, para pencatat yang mulia. Mereka masuk ke dalam golongan hafadzah, para penjaga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Kemudian juga Allah katakan dalam surat Qaf ayat 17-18 yang artinya yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemudian Allah mewakilkan kepada malaikat urusan semua makhluknya, termasuk urusan manusia. Jadi, para malaikat mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, semenjak ia berupa sperma. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahfan, beliau berkata, para malaikat diserahi urusan penciptaan manusia dari satu fase ke fase yang lain. Pembentukannya, penjagaannya dalam 3 lapis kegelapan. Penulisan rizki, amal dan ajalnya, nasib celaka dan bahagianya, menyertai dalam segala ihwalnya. Penghitungan ucapan dan perbuatan manusia, penjaganya dalam hidup manusia, pencabutan ruhnya ketika meninggal, pembawa ruhnya ketika meninggal, pembawa ruhnya ketika untuk diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikatlah yang ditugasnya mengurus azab dan nikmat dalam alam barzah dan sesudah kebangkitan. Mereka para malaikat yang ditugasnya membuat alat-alat kenikmatan dan azab. Malaikat yang meneguhkan iman orang yang beriman dengan izin Allah, yang mengajarkan manusia apa yang bermanfaat baginya, yang malaikat yang menolong manusia di dunia dan di akhirat dengan izin Allah, malaikat yang menjanjikan kebaikan dengan mengajak manusia kepada kebaikan dan yang melarang kepada kejahatan, malaikat yang selalu berdoa dan selalu memohonkan ampun kepada Allah dan bersolawat kepada manusia yang selama manusia itu mengajarkan kebaikan. Mereka lah yang memberi kabar gembira dengan karomahnya Allah ketika kita tidur, mati, dan ketika kita dibangkitkan. Malaikatlah yang membuat manusia zuhud di dunia dan menjadikan kita cinta kepada akhirat. Malaikat yang mengingatkan manusia ketika lupa, yang menyemangati kita ketika malas, yang menenangkan kita ketika panik, yang mengupayakan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Mereka para utusan Allah yang menjadi duta antara manusia dengan Allah, turun dengan perintah dari sisi Allah di seluruh penjuru alam dan naik kepada Allah dengan perintah membawa semua urusan manusia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.